Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, jadi kali ini kita akan skill lab ya. Jadi dengan topik OSCE KBK 3 ya. KBK 3 itu artinya kita memeriksa THT secara keseluruhan. Nah, filosofi dari OSCE itu adalah bagaimana Anda melakukan performan pemeriksaan THT yang baik dan benar. Bukan menebak, bukan mencoba-coba, tapi menikmati THT yang periksa itu gimana sih yang benar. Ya. Dan selalu urut. Jadi filosofi OSCE itu satu, performan dalam melakukan pemeriksaan THT. Yang kedua adalah mengeksplorasi untuk mendesain clinical reasoning. Yang ketiga adalah OSCE itu dibuat sesuai kompetensi Anda, yaitu levelnya 4. Sehingga nanti pada saat edukasi, jangan langsung dikatakan nanti kita rujuk ke spesialis mata, THT, dan lain-lain. Tapi kita evaluasi apakah manajemen kita itu sudah baik atau belum. Itu kuncinya. Jadi jangan tiba-tiba langsung nanti kita rujuk ke spesialis, jangan. Anda perlu evaluasi, pasien datang lagi, kalau memang ada masalah kita evaluasi. Bisa nggak kita tangani di vaskes pertama seolah-olah atau harus kita rujuk ke vaskes berikutnya. Itu kuncinya. Kemudian dalam pemeriksaan itu harus urut ya. Kalau di THT kan ada telinga, hidung dan tenggorok. Maka telinga ya harus urut dari luar sampai ke dalam satu sisi. Baru sisi berikutnya dari luar sampai ke dalam. Baru kita lakukan pemeriksaan garpu tala sebagai fungsi cek pendengaran. Sehingga syarat menggunakan garpu tala ini adalah memastikan liang telinga itu dalam kondisi baik. Ya. Kalau dia tidak baik, pasti ada masalah dalam pemeriksaan menggunakan garpu tala. Kemudian posisi harus nyaman. Ya. Kemudian baru hidung dan tenggorok juga sama, dari luar sampai ke dalam. Kita mulai dari telinga dulu, nanti kita praktekkan ya. Dari telinga ini ada manekin, ya seolah seperti ini. Ini telinga kanan atau kiri? Kiri, ya kan? Maka harus kita pastikan inspeksi. Nanti kita praktekkan di adik ya. Inspeksi kita lihat dulu ada deformitas tidak. Kemudian kita palpasi, kita tarik ada nyeri tidak, ada nyeri tidak. Dan di belakang ada daerah planomastoid. Sehingga kalau ada nyeri di daerah belakang sini, planomastoid, pasti diagnosisnya mastoiditis. Baru kita lihat diferensial diagnosisnya apa. Gitu ya. Kalau ada nyeri di daun telinga atau auricula dan dengan tragus pain, pasti ada masalah inflamasi di liang telinga. Karena saraf yang masuk ke liang telinga juga mensarafi daun telinga bagian bawah, bagian atas, termasuk bagian ke wajah. Di sini namanya tragus pain. Ya, itu diagnosisnya, baru kita berpikir penyebabnya apa. Jadi membiasakan clinical reasoning, jangan menebak. Ya, kemudian kita baru menggunakan sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu ada 3 yang kita siapkan. Satu menggunakan headlamp. Yang kedua menggunakan pen light, ya. Yang ketiga menggunakan otoskop. Gunanya apa? Saya ingin mengevaluasi daerah liang telinga sampai ke dalam sehingga saya bisa melihat membran timpani ada masalah tidak. Gambaran dari membran timpani bisa untuk mengetahui ada masalah di telinga tengah tidak. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi tidak sekedar intak atau tidak, tapi struktur dari membran timpani itu ada perubahan tidak. Setiap ada perubahan berarti telinga tengah ada masalah. Ya, sehingga diagnosis otitis media akuta, nanti mesti Anda bisa lihat gambar. Nah, pada ujian OSCE ini nanti kalau Anda berhadapan dengan pasien bukan manekin, ya, Anda harus melihat apa adanya. Jadi sering yang kita perhatikan kan, dok ini gimana dok? Dok ini gimana dok? Nggak boleh. Ya, instruktur itu hanya diam dan menilai. Jadi Anda melihat apa adanya, yang Anda lihat apa. Kalau memang nggak ada apa-apa ya jangan, oh ini ada masa, karena Anda sudah menebak dari awal. Itu yang nggak boleh.
Namanya clinical reasoning itu anamnesis, pemeriksaan fisik, ada penunjang kalau perlu. Nah, kita lihat manifestasi klinisnya kadang-kadang di gambar yang dimunculkan, bukan di pasien. Kan pasien tidak sakit, pasien coba. Jadi Anda ya lihat apa adanya, jangan terus menebak-nebak, oh ini sakit ya Pak, ya ini sakit ya Pak. Anda sudah menebak duluan berarti. Itu yang sering membuat saya gemes. Nah, gitu loh. Lihat apa adanya, nikmati saja sampai aku bisa melihat liang telinga. Ya. Kemudian headlamp, ya. Ini Anda harus memastikan mana atas, mana bawah. Ya. Anda buat nyaman, Anda cari saklarnya, karena ada yang saklarnya di luar, ada yang di dalam. Yang baik adalah yang di luar, supaya saat kita mematikan, susah. Kalau ini enak, nah, begitu nggak kepake, dilepas lagi. Ya. Tuh. Ya. Nanti kita praktekkan ya, kapan kita menggunakan pen light, kapan kita menggunakan headlamp, kapan kita menggunakan otoscope. Nah, setelah selesai pemeriksaan di telinga, maka kita melakukan cek untuk melihat apakah fungsi pendengaran baik tidak. Nah, kenapa kita menggunakan 512? Ya, ini merupakan frekuensi rendah yang biasa kita pakai untuk bicara. Jadi kalau kita bicara tidak bisik-bisik, ya kita bicara seperti ini, itu sekitar 512 sampai 1000-an. Kalau saya bicara keras seperti ini, bisa sampai di atas 1000. Nah, fungsi tes pendengaran adalah mendengarkan suara terendah yang bisa didengar oleh pasien, bukan kenceng-kencengan. Jadi yang kita pegang garpu tala ini adalah sebagai sumber suara, bukan sumber getar. Ya. Jadi kalau ujian jangan terasa getarannya, tapi suaranya terdengar tidak. Maka kita pegang pada ujungnya. Kalau Anda pegang pada batang di sini, maka akan berhenti sumber suara tadi. Karena filosofinya adalah mendengarkan suara yang paling rendah, maka cukup dengan, nah begini. Anda dengar nih, ya kan? Nggak perlu pakai gini. Nah, nanti dia berhentinya lama, Anda meriksanya lama. Cukup. Nah, dan ya itu nanti kita lihat pasang yang mana yang caranya betul untuk memasang di batang ini, kemudian dicek getar. Maka kita sebut dengan early screening pada pemeriksaan fungsi pendengaran garpu tala. Memang idealnya harus kita klarifikasi menggunakan frekuensi yang lain. Hanya kita bicara frekuensi, tidak bisa mengukur intensitas. Maka kalau ada keraguan-keraguan, dilanjutkan untuk pemeriksaan audiometri ke rujukan berikutnya. Tapi pada OC Anda hanya diberikan pasien yang sesuai dengan kompetensimu. Ya. Sehingga ingat-ingat pada edukasi, nanti hanya menyampaikan, nanti kita evaluasi ya bagaimana kalau memang belum membaik, nanti datang lagi kita evaluasi. Apakah perlu terapi lanjutan, atau perlu kita pertimbangkan untuk kita rujuk. Itu pentingnya di situ nanti pas Anda edukasi. Ya, jadi jangan langsung nanti kita rujuk, itu seperti orang melempar, nggak boleh. Ya. Anda punya kompetensi dan yang 4 sekarang tambah kan, nah, ditambah intensif nanti 40 banyak lagi. Itu untuk telinga. Kemudian berikutnya lagi adalah pemeriksaan THH. Nah, ini hidung. Sama, kita inspeksi ada deformitas tidak, ya. Kemudian kita palpasi, apa sih yang kita palpasi? Yang namanya hidung mesti dengan sinus paranasal, tapi yang bisa kita lakukan pemeriksaan karena tidak semua sinus paranasal bisa kita lihat, ya. Jadi harus kita palpasi urut. Anda menggunakan 2 jari bisa, menggunakan ibu jari bisa. Saya lebih suka dengan ibu jari karena saya bisa memfiksasi kepala pasien karena jari saya panjang. Tapi nggak bisa cukup begini. Ya, jadi kita lihat di dahi, kita palpasi karena di situ adalah dinding anterior dari sinus frontalis. Ya, bukan begini. Ini namanya massase. Kan beberapa mahasiswa kan begini nih, sengajari sopo kan. Jadi dipalpasi di dahi dinding anterior dari sinus frontalis. Kemudian daerah septum, daerah os nasale atau dorsum nasi. Ya, ada krepitasi tidak, ada deformitas tidak. Kemudian palpasi di dinding anterior sinus maxillaris. Nah, nyeri tidak, seperti itu. Ya.
Kemudian baru Anda periksa di hidung. Nah, hidung itu ada yang unik. Prinsipnya adalah lampu yang muncul di situ itu harus sesuai dengan kenyamanan mata saya melihat. Maka sebelum kita melakukan pemeriksaan menggunakan headlamp, kita buat nyaman dulu. Oh, aku tuh nyaman melihat di sini, maka lampuku geser. Nah, gini. Karena lubang DTHT itu kecil-kecil, maka fokusku yang paling kecil. Sehingga setiap gerakan mataku, lampu ini mengikuti. Bukan aku yang mengikuti lampu. Supaya kita nyaman kerjanya ya. Tuh. Nah, setelah kita inspeksi palpasi, baru kita hidupkan lampu. Nah, kita periksa hidung. Nah, peganglah sesuai dengan kenyamananmu. Ya, kalau aku pegang begini. Ya, ada yang bilang pakai kanan boleh, tapi jangan begini, nanti Anda kaku. Cenderung Anda tidak nyaman dalam melakukan pemeriksaan. Nah, kan enak nih. Jadi yang digerakkan yang di bawah. Ya. Kiri juga bisa, Mak. Nah, apakah saya menggunakan kedua tangan saya? Kalau kanan tangan kiri, kalau kiri tangan enggak. Anda menggunakan satu tangan pun boleh. Yang penting yang mana yang nyaman. Ya, contohnya kita lihat, kita masukkan dulu di luar di daerah vestibulum, jangan terlalu dalam supaya dia nggak nabrak dinding anterior dari konka inferior, itu nyeri. Ya, cukup daerah vestibulum, kemudian kita buka. Baru ya kan? Nah, lampu kan di situ tuh, sesuai dengan mata saya. Baru Anda geser melihat daerah dasar dari nasal cavity, konka inferior, dan septum. That's all. Ada tidak deviasi septum, bagaimana dengan dasar nasal cavity, konka inferiornya edema tidak. Nah, kalau yang sebelah kirinya, ya saya pakai tangan kiri aja, bang, nyaman saya di sini kok. Nah, geser gini aja. Jadi kepala saya tinggal bergeser sesuai dengan keinginan mata saya melihat sesuatu. Lampu akan mengikuti. Saya pakai tangan kanan boleh enggak? Boleh aja. Ya, nih. Ya, setelah selesai. Nah, pada saat kita mau mengeluarkan jangan ditutup supaya rambut itu tidak ada yang kecabut ya. Jadi dibuka, tutup sedikit, dikeluarkan. Ya, supaya rambut itu enggak kecabut. Jadi dipastikan Anda masukkan, Anda buka, baru Anda mengeksplorasi apa yang Anda lihat. Nah, pada beberapa ujian, kadang-kadang cuma dimasukkan terus sudah cerita semuanya. Berarti kan mengarang indah, toh? Ya enggak? Itu yang paling sering. Ya, nah, dibuka baru Anda cerita. Nah, gitu loh. Anda benar-benar menikmati apa yang mau saya lihat. Ya, setelah selesai, baru ke tenggorok. Nah, ini ya. Yang pertama adalah inspeksi juga. Saya ingin melihat daerah bibir dan sekitarnya ada masalah tidak ya. Kalau sudah, berarti kita buka mulut dia. Lidah tidak boleh dijulurkan supaya otot lidah itu tidak tegang sehingga menyebabkan refleks muntah itu mudah didapatkan. Harus di dalam dan rileks ya. Maka pada pemeriksaan tenggorok itu sama dari luar sampai ke dalam. Contohnya, ya kan? Buka mulut, ya. Kemudian pegangnya jangan terlalu ke tengah ya, di sini. Buka mulut, kita masukkan, kita lihat bukal kanan. Ya, kita lihat bukal kanan, kita lihat gingiva bawah, atas. Ya, kemudian kita lihat bukal kiri, gingiva atas, bawah. Ya, kemudian lidah yang depan tuh kita suruh naik ke atas, kita lihat daerah sublingual. Ya kan? Kemudian baru kita masukkan agak ke dalam. Nah, ini yang paling penting adalah pasien disuruh bilang gunanya itu apa? Supaya uvula ini naik. Ya. Pada saat bilang gini, ini ditekan. Nah, kalau misalnya Anda nekan dulu, dia cenderung untuk muntah. Maka dibilang dulu baru Anda tekan. Ya, sehingga refleks muntah dia jadi berkurang. Ya. Nah baru tekan. Supaya apa? Kita bisa melihat tonsila palatina, plika anterior posterior, bagaimana dengan dinding faringnya. Ya, kita bisa menjelaskan di situ. Jadi dari depan sampai ke belakang. Kemudian kalau praktek yang paling penting adalah saya satu posisi for all. Artinya saya nggak mau pindah-pindah lagi. Ya. Coba sini deh. Anda miring, jangan ke sini, nah miring ke sana. Kan oblik tuh harusnya.
Ya, Anda lurus dan pasien tidak boleh bersandar. Ya, saya juga nggak boleh bersandar, sama sejajar, tapi saya di sampingnya. Ya, Anda mundur lagi coba. Ya, ini. Nah, ini sama gini. Jadi posisinya saya nggak boleh bersandar, dia juga nggak boleh bersandar. Ya, kalau saya mau mulai, saya misalnya kurang maju ya saya gini aja. Ya, karena kaki saya panjang, saya taruh di sini. Ya, kemudian kalau kita mau kanan, kita lihat ke kanan. Nah, inspeksi, ya tidak harus pakai lampu. Inspeksi kan Anda kelihatan. Kemudian palpasi, ya kan? Kemudian ketuk. Daerah mastoid, nah, ada masalah enggak? Ya, gitu ya. Nah, setelah selesai, baru saya menggunakan headlamp. Boleh enggak saya menggunakan headlamp untuk melihat liang telinga sampai gendang telinga? Boleh. Kalau liang telinganya lebar, kenapa tidak? Tidak harus mesti otoskop. Nah, seperti ini kan. Nah, ini kan liang telinganya kebetulan lebar dia, kemudian lurus. Saya kan bisa melihat gendang telinga. Jadi saya nggak perlu menggunakan otoskop. Kecuali kalau liangnya sempit. Nah, kita gunakan otoskop. Dan peganglah seperti ballpoint. Ya, jadi nyaman gini nih. Nulis dulu. Ya kan? Nah, dihidupkan. Anda buka dulu yang agak lebar, baru Anda masukkan. Jangan terlalu ke dalam, baru Anda lihat. Ini kebetulan liang telingamu bagus ya, lurus, terus bersih. Nah, saya bisa melihat sampai daerah membran timpani. Ya. Selesai? Dah. Selesai kan? Dari luar sampai ke dalam toh? Nah, sekarang ganti yang sini. Nah, ini yang lurus, saya lurus. Anda begini. Geser. Nah, inspeksi, kemudian palpasi, sakit enggak? Nah, kemudian masukkan. Nah, kita lihat. Kalau misalnya pasien nggak nyaman, suruh ke sini. Ya kan? Nah, ini kebetulan pas mudah nih. Kalau pakai otoskop sama. Jewer dulu, dimasukkan sedikit, baru saya lihat. Ya. Nah, itu ada masalah enggak? Nah, itu udah selesai. Oke, kita nyatakan aman, layak untuk dilakukan pemeriksaan tes pendengaran, baru kita tes pendengaran. Prinsipnya apa? Syarat tes pendengaran. Dokter harus normal. Kanan kiri normal loh. Nah, nanti ada kata kunci yang kadang-kadang masih salah kaprah nanti. Normal kan? Berarti aku menggunakan kanan dan kiri kan terserah aku kan? Kan saya normal. Nah, kan biar cepat berhenti. Anda diam aja. Gini kan? Tidak dengar. Nah, kemudian satu ini. Tidak dengar. Nah, ini Rina ya. Nyaman toh? Nggak usah berdiri, nggak usah pindah-pindah. Nah, sekarang, pada pemeriksaan Weber, kadang-kadang suara rendah ini kurang terdengar, ya, karena mungkin rambutnya gondrong atau mungkin kulitnya tebal kayak saya. Jadi saya kadang perlu keras. Ya. Prinsipnya kan mendengarkan kanan kiri itu sama nggak yang dia dengar, atau lebih keras yang satu sisi. Nah, gitu loh kuncinya. Ya. Nah, banyak posisinya. Satu di vertex, terdengar sama. Oke. Yang kedua bisa di glabella, ya kan? Tapi nggak ada plastiknya ini ya. Glabella, di philtrum, bawah hidung ini yang ada cekungannya itu, atau di gigi. Tapi tidak di mandibula. Kenapa? Karena dia sudah bukan bagian dari atas kan? Karena ada persendian di sini, sehingga tidak bisa mengantarkan dengan baik. Ya, jadi itu. Mana mau di sini ya boleh, mau di glabella boleh. Prinsipnya adalah hantaran tulang kanan dan kiri itu bisa diterima sama atau ada yang lebih keras. Itu kuncinya. Ya, yang terakhir swabah, ini yang kadang lucu ya. Boleh nggak saya menggunakan telinga kiri saya untuk pemeriksaan telinga kanan dia? Nah, syaratnya apa? Saya kan normal. Berarti kalau saya begini kan boleh. Kiri saya dengan kanan pasien kan boleh.
Kan nggak harus kanan saya dengan kanan pasien kan? Wong saya normal semuanya toh. Nah, ini untuk kenyamanan. Ya. Sudah ke sini. Nah, juga sama. Darah planumastoid kemudian nah ini. Atau ke pasien dulu juga boleh. Nah, kira-kira nyaman enggak? Nyaman tuh? Nah, biasanya gini. Ketiakmu tuh nanti yang bau kan? Atau begini, terus pindah lagi. Nah, ini kesenggol begini, dia udah berhenti. Nah, ini buat nyaman aja. Begini. Nah, ya kan? Kemudian kanan. Nah, kan pemeriksa kan normal. Kanan kiri kan suka-suka aku. Tapi yang penting aku nyaman. Ya. Oke, selesai. Kemudian hidung. Ya, lampu kita nyalakan. Lihat. Ya, sorry. Face shield-mu dilepas bentar. Ya, kita lihat ini. Nah, karena tanganku panjang, jari-jariku panjang, aku mau pengen memfiksasi dia supaya nggak gerak-gerak begini. Ya kan? Nah, ini kan dahi nih. Sinus frontalis atau anterior sakit enggak? Kemudian di daerah os nasale, kemudian dinding. Nah, coba diginikan. Nah, lihat itu. Pasien kan gini nih. Ya kan? Nah, aku monggo mana yang paling nyaman ya. Tapi jangan gini. Nah, itu namanya masase fasial. Baru kita gunakan spekulum. Ya. Ini hanya dipraktekkan aja ya. Nanti seperti nanti ada nyoba di sini ya. Lampunya ke cuping hidung dulu, kita masukkan, baru kita buka. Ya, keluarkan. Jadi tangan satu boleh enggak? Boleh. Saya mau kanan juga? Boleh. Saya mau gonta-ganti? Kamu menghabiskan waktu. Yang mana yang membuat kau paling nyaman? Ya. Kemudian tenggorok sama, ya. Kita lihat daerah bibirnya, suruh buka mulut, baru saya masukkan ke bukal kanan kiri, atas bawah, bukal kiri atas bawah, lidah yang depan kita angkat, lihat sublingual, kita masukkan baru neken. Ya, jangan tekan dulu baru bilang A. Ya, jangan bukan. Yang panjang biar ufulanya naik. Kita bisa melihat daerah di belakang. Ya. Saya kira itu cukup. Oke ya, sekarang corpus alinum. Nah, di hidung tuh paling sering apa? Manik, kemudian kertas. Maka hanya ada dua alat yang boleh kau gunakan. Yang pertama adalah hook, ya, yang tumpul seperti ini. Biasanya kita pakai kalau manik-manik. Yang kedua adalah hook yang seperti ini. Ya, tapi ujungnya yang tumpul, jangan yang tajam. Nah, ini enaknya apa? Untuk daerah yang bulat, dia akan mudah narik. Tapi kalau ini akan sering kepleset gitu loh. Jadi akan susah keluar. Itu kuncinya. Yang kedua adalah cara memegang dari spikulum hidung. Ya, tidak boleh begini. Ya kan di sini, tapi di atas. Kenapa? Biar saya manuvernya itu enak. Yang kedua, saya melapisi septum. Ya kan? Sama daerah dinding lateral dari nasal cavity. Ya kan? Nah, ini dimasukkan, misalnya ini manik-manik, kita masukkan di atas dulu, baru kita tarik. Ini kebetulan manikinya udah dirobek ya. Ini kita atas dulu, kan nyaman nih. Dan digini kan dia nggak akan sakit sebenarnya. Nggak nyaman, ya, tapi dia nggak sakit. Ya. Nah, dimasukkan. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa nangkep, tapi biasa dia keluar. Ya, itu. Atau menggunakan ini. Tapi kadang-kadang sok meleset ya. Saya lebih merekomendasikan kalau itu manik-manik menggunakan hook yang tumpul bulat dengan permukaan yang lebih lebar. Nah, kapan kita menggunakan krokodil atau forceps? Yaitu apabila bentuknya kertas, ya, kemudian mainan yang kotak, yang tisu itu pakai krokodil boleh. Nggak ada nih ya? Nggak ada ya. Oke, itu di hidung, ya. Kemudian di telinga. Nah, ini yang penting Anda memegang.
karena satu tangan itu bisa untuk menarik daun telinga sama menekan tragus supaya muaranya melebar. Ya. Nah, rekomendasi saya tidak menggunakan hook yang bulat ini, tapi yang ini. Caranya bagaimana? Ini misalnya telinga kiri, ya. Kebetulan, alhamdulillah tangan saya panjang ya, sehingga ini mudah nih. Ini gunanya untuk jewer daun telinga supaya ke belakang. Ini yang gunanya untuk menekan tragusnya. Tuh lihat tuh. Anda bisa lihat nanti ya, kalau sudah selesai. Sehingga lebar, sehingga masukkan begini, ya setelah dia di belakang dari manik, diputer, tarik. Ya. Nah begini ya. Sorry Dik, terang Dik. Nah kemudian kalau ini telinga kanan, nah megangnya beda lagi. Nah, ini kan telinga kanan kan. Beda lagi nih. Ini untuk menekan tragus, ini untuk narik auricula, ya. Nah, gini. Nah, saya begini juga boleh. Ya kan? Gini juga boleh. Mana yang membuat kau nyaman. Ya. Jadi satu tangan tuh saya bisa karena tangan kanan mau saya pakai untuk tindakan. Jadi harus dilebar seperti ini, ya. Dan lampu harus ujung di sana. Oke, itu untuk korpal. Saya pikir selesai ya.